Selamat datang di podcast Pak J. Pada kesempatan ini kita telah menghadirkan sosok komposer muda yang sangat berbakat. Beliau menyusun bahasa-bahasa sederhana, menjadikannya sebagai sebuah lagu yang sangat indah untuk didengarkan. Lagu-lagunya sudah didengarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya juga kagum dengan beberapa karyanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mengundang Abang Calvin Otto. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Luar biasa, Abang Calvin. Terima kasih sudah hadir di podcast Pak J. Ini merupakan satu kehormatan bagi kami menghadirkan komposer yang sangat berbakat sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa yang menginspirasi Abang untuk menciptakan lagu-lagu, beberapa lagu arti kehidupan, jejak-jejak emas, dan terima kasih waktu yang sangat indah sekali untuk didengar? Baik, terima kasih. Memang luar biasa. Yang pertama saya cukup mengacungi jempol untuk podcast Pak J, sahabat, inspirasi sahabat. Memang luar biasa, sesuai dengan namanya pasti mempunyai visi dan misi ke depan yang sangat luas. Ke pertanyaan tadi bahwa lagu-lagu itu, sebelumnya saya mau katakan bahwa kalau memposisikan diri sebagai komposer muda itu saya kira terlalu tinggi, tapi saya lebih memposisikan diri pada orang muda yang lagi mencoba berkreativitas di tengah masa pandemi sekarang. Lagu arti kehidupan itu sederhana saja. Itu saya buat atas semacam refleksi dari pribadi. Lalu ada satu malam saya duduk dalam kesendirian, lalu mencoba main gitar, bernyanyi, lalu muncul sayap-sayap itu. Saya lalu mencoba menulis, lalu muncullah lagu arti kehidupan itu. Tapi secara singkat bahwa pesan yang atau makna dari lagu arti kehidupan itu bahwa kemanapun kita berjalan, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi sandaran hidup untuk kita. Itu saja. Karena kesederhanaan dan Tuhanlah menjadi tujuan utama kita, maka itu saya rasa tidak salah saya mengundang Abang ke sini. Baik, selain lagu arti kehidupan yang sangat viral di beberapa negara dan saya dengar ada di beberapa tempat, baik di NTT maupun di luar, banyak orang menyanyikan lagu itu. Apa Anda puas dengan karya Anda sendiri? Saya secara pribadi saya merasa sangat, kalau puas sih tidak, tapi saya merasa senang karena paling tidak lagu-lagu kita yang kita buat bisa didengarkan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Terakhir tadi sore, saya merasa terharu sekali karena ada seorang teman mengirim lagu itu, mengirim video singkat tentang lagu itu. Ada adik-adik sekolah minggu mereka mencoba menyanyi lagu itu di ibadat. Lalu saya merasakan bukan saja kali pertama, banyak teman yang mengirim video orang sudah menggunakan lagu ini, dan ya saya merasa senang saja. Artinya bahwa lagu itu ya bisa dinikmati, bisa menghibur mereka, bisa diterima dengan baik. Puji Tuhan. Saya juga ikut bangga. Terima kasih. Bahwa ternyata menciptakan lagu dan diterima oleh banyak orang itu di luar dugaan kita. Ya. Terlepas dari lagu Terima Kasih Waktu, arti kehidupan, Anda juga menciptakan lagu jejak-jejak emas. Apa yang Anda mau ceritakan di lagu-lagu jejak-jejak emas ini? Lagu jejak emas itu juga sama. Kurang lebih dia menceritakan tentang seorang proses percintaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu ketika sementara menjalani masa hubungan pacaran atau masa percintaan mereka, dari kedua belah pihak, antara perempuan pergi meninggalkan seorang lelaki, lalu pada akhirnya dia datang
dan kembali kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki itu menerima dia dengan lapang dada. Dia kembali melewati dia punya jalan-jalan atau jejak-jejak emas itu. Tapi lebih dari itu, saya sebenarnya terinspirasi dari seorang sahabat saya, sahabat dekat, soal lagu Jejak Emas ini. Karena ya dari pengalaman hidup, cerita dan lain sebagainya, lalu saya mencoba menerjemahkannya dalam sebuah lagu. Nah, jadilah lagu Jejak Emas. Makna yang paling dalam bahwa tingkat ketulusan seorang pria itu bukan saja memaafkan, tapi menerima dengan lapang dada ketika merasa bahwa si wanita itu salah, tapi dia masih terima dengan kekuatan cinta dan lapang dada itu. Kalau Jejak Emas itu saja. Ternyata abang ini juga pandai membuat lagu cinta. Lagu cinta yang diciptakan itu ya sebenarnya sederhana, mungkin lebih ke CLBK. Tapi tidak sempat terjadi CLBK. Ya, tapi lagu-lagu Jejak Emas ini saya juga sebagai salah satu penikmat lagu yang diciptakan oleh abang, sungguh luar biasa. Musiknya, terus kata-katanya sangat menarik, dan itu luar biasa. Terus semalam saya mendengar satu lagu lagi yang baru saja di launching di YouTube Dara Malaka. Judul lagunya Terima Kasih Waktu. Luar biasa itu, sangat antusias, banyak pendengar yang menikmati lagu itu. Apa arti dan inspirasi apa yang menjadi dasar untuk abang menciptakan lagu itu? Kalau lagu Terima Kasih Waktu itu juga sebenarnya dia hampir sama. Dia punya jalan kisah sampai lahir atau adanya lagu Terima Kasih Waktu itu sama. Saya terinspirasi dari sahabat saya itu. Lalu dalam perjalanan cerita-cerita hidup soal kehidupannya, lalu saya juga mengadopsi itu, cerita itu, lalu buat dalam lagu. Tapi saya memberi judul Terima Kasih Waktu. Kenapa saya memberi judul Terima Kasih Waktu? Karena di sini waktu mempunyai kekuatan utama untuk mempertemukan sekaligus memisahkan, dan pada akhirnya juga waktu juga akan menyatukan. Jadi terima kasih waktu itu saja. Baik, ternyata lagu itu kalau didengarkan baik di mobil, di radio, wah itu luar biasa. Ya memang lagu Terima Kasih Waktu ini dia punya jiwa sendiri, apalagi yang dinyanyikan oleh orang yang punya jiwa penghayatan yang bagus dan juga dengan suara yang bagus juga. Maka saya rasa senang. Kalau saya sendirian nyanyi itu lagu, saya rasa tidak mungkin sebagus itu. Jadi saya bersyukur kepada penyanyi dari lagu Terima Kasih Waktu ini, sehingga ya itu dia. Jadi ya mudah-mudahan kemarin kita sudah mencoba launching itu lagu. Harapan saya sih sederhana saja, mudah-mudahan bisa diterima di banyak orang, sehingga di masa-masa seperti ini bisa orang bisa merasa terhibur dengan karya-karya kita walaupun sederhana, tapi bisa memberi inspirasi dan motivasi hidup bagi mereka dan juga bagi kita sendiri. Baik, terima kasih abang. Untuk penonton setia podcast Pak J Inspirasi Sahabat, selain terinspirasi dari lagu-lagu yang beliau ciptakan, saya juga melihat sosok beliau adalah seorang yang sangat mudah bergaul, bersahaja dengan pergaulan yang sederhana, tidak membanding-bandingkan atau tidak membeda-bedakan, sehingga dari hati dan pikiran beliau muncul lagu-lagu yang begitu indah, yang walaupun dengan bahasa-bahasa sederhana tapi menghasilkan syair-syair yang sangat luar biasa. Abang, setelah beberapa lagu yang abang launching dari beberapa bulan yang lalu sampai yang kemarin, apakah ada lagu yang ingin di launching lagi setelah
berapa lagu ini? Ya, saya kira lagu-lagu yang mau di launching saya kira ada. Kurang lebih 1 atau 2 minggu ke depan kita akan launching lagi beberapa lagu yang memang kita sudah siapkan. Hanya kita butuh waktu, kasih sedikit jeda sehingga ya para penikmat lagu atau ini tidak jenuh dengan itu, sehingga kita ya munculkan sedikit kita launching Secara bertahap, Oke. Secara bertahap satu persatu. Dan memang beberapa lagu prinsip saya bahwa selagi saya masih bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi banyak orang, saya akan terus berkarya. Karena Tuhan sudah memberi talenta itu kepada kita dengan cuma-cuma. Tidak ada cara lain selain kita berbagi dengan cara yang cuma-cuma juga. Itu saja. Baik, Penonton setia podcast Pak J, Inspirasi Sahabat, selain apa ya, lagu-lagu yang dia ciptakan, sekarang selain membuat lagu-lagu, kesibukannya apa, Abang? Kesibukan saya sekarang ini, yang pertama saya seorang biarawan atau saya seorang fantaya. Lalu tugas saya sekarang itu saya tugas pelajar. Tugas pelajar saya sekarang di salah satu universitas di Kota Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dan saya lagi menjalani masa kuliah ini. Baik sahabat setia penonton podcast, ternyata saya juga baru tahu ternyata beliau adalah seorang biarawan, terus masih melanjutkan studi tugas pelajar sebagai seorang mahasiswa. Selain itu juga menciptakan lagu-lagu yang bagus. Anda bisa membagi waktu untuk bisa menciptakan lagu, terus kuliah, dan selain itu mungkin pasti kesibukannya melayani gereja. Ya, pasti, betul. Dan masih bisa membagi waktu, ya berarti Anda termasuk punya talenta yang luar biasa. Saya mengharapkan kepada penonton podcast Pak J, Inspirasi Sahabat, semoga dengan adanya inspirator-inspirator muda yang kita hadirkan pada malam hari ini bisa memberi motivasi tambahan atau pengetahuan atau informasi yang sifatnya bermanfaat untuk membangun karakter ataupun untuk dijadikan sebagai contoh yang untuk ditiru. Selain itu, Abang, harapan-harapannya untuk harapan-harapan untuk semua lagu yang diciptakan atau untuk penikmat musik itu apa harapan-harapannya? Harapan saya semoga lagu-lagu yang sudah dibuat lalu dinyanyikan, harapan saya bisa diterima oleh masyarakat umum, khususnya para penikmat musik, para penikmat lagu, bisa diterima di semua kalangan, bukan hanya di kalangan orang dewasa, tapi kalau bisa ya anak-anak juga mereka bisa terima, khususnya lagu-lagu rohani, bisa memberi kekuatan, motivasi bagi mereka, lalu bisa menginspirasi sahabat-sahabat orang muda di luar sana, bisa menginspirasi sahabat-sahabat orang muda di luar sana bahwa membuat karya itu sangat sederhana. Yang penting kita punya tekad, punya kemauan, pasti jadi. Punya tekad, punya kemauan, pasti jadi. Bukan saja di bidang bernyanyi atau menciptakan lagu, tidak. Dalam hal apa saja, yang penting kita punya tekad dan niat baik, pasti jadi. Dan juga semoga lagu-lagu kita ya dihargailah, dalam artian bahwa ya kita membuat lagu seperti ini tidak ada orang mengambil dengan seenaknya begitu. Itu pesan untuk semua, karena ya banyak teman-teman yang para pembuat lagu juga mengalami hal yang sama, karena kita sudah orang buat lagu sudah setengah mati, lalu yang lain enak saja diambil lalu diadopsi terus ya. Itu sebisa mungkin tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Kalaupun itu terjadi ya melalui prosedur yang benar, lewat izin dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau mengambil secara
tanpa diketahui orang lain itu kalau dalam bahasa digital lewat saya punya studio record itu, pemilik studio record Calvin Record, dia bilang itu pemerkosaan digital. Pemerkosaan digital. Pemerkosaan digital. Terakhir saya mau katakan bahwa untuk semua yang sudah terjadi, beberapa lagu yang sudah di launching dan lain sebagainya, saya tidak berjalan dalam kesendirian. Tetapi ada orang-orang hebat, ada tim-tim hebat di belakang saya yang saya menamakan Gracia. Gracia. Jadi itu kami bekerja sama, saling mendukung sehingga sampai pada titik ini. Saya berterima kasih untuk tim yang hebat, yang begitu loyal, saling setia, saling mendukung. Kiranya ke depan kami tetap menebarkan kebaikan-kebaikan cinta bagi banyak orang. Terima kasih untuk podcast Pak J, sahabat inspirasi sahabat yang sudah mengundang saya dan juga teman-teman di tempat ini. Saya hadir mewakili teman-teman, tapi satu hal yang pasti bahwa semoga podcast ini tetap berkembang, teruslah berkarya, menebar kebaikan dan benih-benih cinta bagi banyak orang. Terima kasih Abang Calvin. Kita telah mendengar jawaban yang begitu menarik, apa yang menjadi alasan menciptakan karya-karya yang bagus dan luar biasa. Bagi penonton setia podcast Pak J, Inspirasi Sahabat, mungkin saja Anda sekalian dimanapun Anda berada, terkhusus di masyarakat NTT pada umumnya, jika Anda menemukan sosok-sosok inspirasi yang bisa memberikan informasi atau inspirasi bagi banyak orang, bisa saja mungkin yang tidak tersorot kamera nasional, bisa saja Anda sekalian menghubungi kami podcast Pak J di Instagram yang tertera di bawah ini untuk bisa kami undang. Dan juga semoga Abang Calvin, harapan dari podcast Pak J, Inspirasi Sahabat, tetap memberi inspirasi-inspirasi positif bagi masyarakat luas dan tetap berkarya menghibur masyarakat luas yang saat ini hampir sebagian semuanya terdampak COVID-19 yang lagi menjalani isolasi mandiri, mungkin bisa menikmati lagu-lagu yang diciptakan oleh Abang Calvin. Baik, terima kasih untuk penonton setia podcast Pak J. Mengakhiri podcast pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda beberapa kata-kata motivasi. Kita semua membutuhkan sentuhan di bagian terdalam kehidupan kita, agar semangat kita tidak terkurung. Kita harus membuka hati, membuka pikiran untuk bisa menerima informasi atau masukan-masukan positif dari orang-orang hebat yang bisa memberikan pengaruh dalam hidup kita. Sekian dan terima kasih.